anggota baru Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai PKB, dan sekaligus calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Tempat ini menjadi sejarah anak-anak muda Republik ini bertarung mengusir kolonialisme. Insya Allah ini menandai juga kita ambil nyali itu, karena nyali itulah yang menjadi bekal untuk menghadapi ikhtiar perubahan ini. Tiap 5 tahun sekali kita ambil jeda. Karena itu pemilu, pilpres bukan sekedar soal melanjutkan dan tidak melanjutkan, tapi tentang menunaikan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu. Sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Kita berada di tempat ini untuk membuat sejarah baru bagi Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden, kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Bang Surya bilang, kalau kamu nggak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin jamin insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Bulat tekad dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Jadi salaman saya sama Bang Surya malam itu ternyata lancar dan mendapatkan restu lengkap dari seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah. Meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi kita, tapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa? Bayangkan ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Justru kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Ini Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik. Saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis.
Kader Partai Demokrat di sejumlah daerah ramai-ramai menurunkan baliho bergambar Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan Partai Demokrat yang merasa dihianati oleh Nasdem atas keputusan Surya Paloh yang memilih Cak Imin sebagai cawapres. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap Anies Baswedan telah berkhianat terhadap koalisi perubahan. By the way guys, kita semua kaget ya sama pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap koalisi perubahan dan persatuan yang selama ini sudah membela dan juga mendukung Anies Baswedan. Padahal yang meminta Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi perubahan yaitu adalah Anies Baswedan sendiri. Tapi ternyata yang mengkhianati Anies Baswedan sendiri. Selain itu, yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya itu adalah Anies Baswedan sendiri. Dan inilah isi surat yang dikirimkan oleh Anies Baswedan dan dikirimkannya langsung kepada Mas Ahaye. Di sini Anies Baswedan sendiri yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pasangan dalam menghadapi Pilpres 2024 besok. Jadi yang meminta Mas Ahaye sebagai cawapresnya itu bukan Mas Ahaye, tapi Anies Baswedan sendiri. Surat tersebut dikirimkan Anies Baswedan kepada Mas Ahaye pada 25 Agustus. Anies Baswedan tiba-tiba berkhianat. Kawannya sendiri di koalisi perubahan dihianati. Surat yang meminta Mas Ahaye mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 hanyalah omong kosong dan pengkhianatan tersebut tetap terjadi. Di mana etikanya seorang Anies Baswedan? Bicara baik-baik, jangan jadi pengecut. Jangan tiba-tiba membuat koalisi baru di saat masih terkait dengan koalisi perubahan dan perbaikan. Pak Anies, berpolitiklah Anda dengan penuh etika. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak, bukan pengkhianatannya. Kalau teman sendiri aja dihianatin, apalagi rakyatnya. Lawang janji-janji dia yang dibuat sendiri aja dihianati, apalagi sama rakyat. Berarti benar ya apa yang dikatakan oleh orang-orang, bahwa Pak Anies ini ternyata pandai merangkai kata-kata. Entah kenapa hati ini riang banget ya mendengar kabar kalau Anies Baswedan akhirnya berpasangan sama Muhaimin Iskandar. Wow, seneng sekali, sumpah. Apakah pasangan berikutnya akan muncul tiba-tiba saja mungkin Ganjar Pranowo berpasangan sama Prabowo jadi Garwo? Bagaimana? Kita tunggu selanjutnya. Bisa-bisanya gitu, bisa-bisanya teman koalisi. Kalau bahasanya kan tadi kami baca ada resegen bahasanya berkhianat gitu. Kenapa kami sampaikan ini berkhianat ya? Kemudian malah Bang Andi Arief menyampaikan ini pengecut. Tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas Ahaye. Padahal ketika katakanlah Mas Ahaye waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas Ahaye harus menyebut takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya. Waduh, ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Tetapi ternyata manis di mulut, tampak di depan, tidak dalam kenyataannya. Ini yang bagi kami sangat kami sayangkan. Yang pasti jelas yang berkhianat dan yang keluar dari koalisi ini bukan Partai Demokrat, tetapi ada yang namanya Nasdem dan Anies Baswedan yang telah berkhianat dan secara tidak beretika membentuk koalisi sendiri. Begitu kami informasikan, ya kadang-kadang langsung bilang, ya tenang aja, langsung kita ganti. Gak ada, muak mereka. Kenapa? Jelas dulu lah katanya Mas Anies ini, benar-benar perubahan atau hanya tidak jelas ini, mau perubahan atau mau tipu-tipu. Nah itulah, ternyata benar ya, sehingga situasi hari ini pada saat ini tidak perlu kami perintahkan apa-apa. Banyak udah kader menjabri begitu dapat rilis, Pak, kita akan turunkan semua, bukan hanya baliho, tapi juga postingan di media-media sosial yang ada muka Mas Aniesnya. Pak Anies Baswedan ternyata mengkhianati Partai Demokrat dan Mas Ahaye. Sesuai dengan instruksi dari DPP, kami menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan. Turunkan, lipat. Dan seluruh baliho yang bergambar Anies pada kesempatan pertama kami menginstruksikan juga kepada seluruh kader untuk menurunkannya. Terima kasih. Pak Muhaimin Iskandar mendampingi Pak Anies jadi cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, itu aja. Jadi sebenarnya kita udah bisa memprediksi ya dari awal ada hubungan yang menurut saya cukup
kurang harmonis ya antara Nasdem dan Partai Demokrat. Anies mulai pindah lain hati, terutama soal cawapres yang tidak lagi memprioritaskan Mas AHY tetapi Caimin. Nasdem sepertinya memang enggan untuk mengusung Anies berpasangan dengan AHY karena faktor elektoral. Alasan kenapa saya tidak akan memilih Pak Anies dan tidak akan mendukung Pak Anies adalah karena Pak Anies tidak bisa kerja, bro. Pak Anies hanya bisa berbicara doang, nggak bisa kerja dan nggak ada inovasi gitu loh. Itulah Pak Anies. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu, rekam jejak saja. Gaya orang nanguk kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau kau. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh.
Yang saya hormati juga anggota baru Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai PKB, dan sekaligus calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Koalisi ini dibangun dengan sebuah niat baik. Koalisi ini dibangun dengan cita-cita mulia. Koalisi ini dibangun bukan sekedar untuk mendapatkan mencari kekuasaan. Ada sebuah tanggung jawab moral untuk Republik ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya. Dia tidak mengambil, dia tidak mengundang sekedar bicara tentang yang dekat pribadi, bukan. Ini adalah satu cita-cita mulia. Karena itu saya rasa kita semua yang berkumpul di sini, kita semua pegang betul nilai ini, bahwa ini dimulai dengan niat ikhlas, dimulai dengan tujuan mulia, dimulai dengan cara yang benar, dijalankan dengan cara yang baik, yang insya Allah ini akan dibukakan takdirnya untuk keberhasilan. Tempat ini menjadi sejarah anak-anak muda Republik ini bertarung mengusir kolonialisme. Pilihan tempat ini adalah pilihan yang luar biasa, Gus Imin. Ini pilihan luar biasa, karena ini mengirimkan pesan bahwa di Surabaya ini, di tempat kita berada sekarang ini, disinilah anak muda memilih untuk tak hanya menonton ketika sekelompok kaum intelektual di Jakarta memilih merdeka. Anak-anak muda di tempat ini menyatakan, saya hibahkan nyawa saya untuk Republik yang merdeka. Sebuah keputusan luar biasa, dan keberanian itu kemudian menular. Insya Allah ini menandai juga kita ambil nyali itu, karena nyali itulah yang menjadi bekal untuk menghadapi ikhtiar perubahan ini. Kemudian ke depan tantangan kita besar. Jika tadi kita berkisah tentang menggulung kolonialisme, maka tugas kita hari ini adalah menggelar kesejahteraan. Tugas kita memastikan perubahan ini berjalan terus. Tiap 5 tahun sekali kita ambil jeda. Karena itu pemilu, pilpres bukan sekedar soal melanjutkan dan tidak melanjutkan, tapi tentang menunaikan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga yang membuat kita semua merasa bersyukur bahwa terbentuk sebuah koalisi yang didasari dengan niat baik itu. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih mantap bagi semua. Ini adalah sebuah keberanian yang insya Allah kita semua sama-sama bawa sebagai bekal. Karena itu kita berharap ke depannya insya Allah koalisi ini makin solid, makin kuat. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu. Sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Kita bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Kita berada di tempat ini untuk membuat sejarah baru bagi Indonesia. Dan izinkan saya mengajak kepada semua, seluruh keluarga besar partai koalisi dan seluruh keluarga besar barisan relawan dan pendukung, mari kita melangkah dengan lebih mantap, mari melangkah dengan lebih bersemangat, dan tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Kita semua yang berada di tempat ini menjadi saksi, dan insya Allah kita semua yang berada di tempat ini akan menggaungkan perjuangan ini ke seluruh penjuru Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengirimkan pertolongannya kepada kita, terus memberikan ridhonya kepada kita, memberikan lindungannya kepada kita, dan insya Allah pada akhirnya kemenangan diantarkan kepada kita semua di sini. Terima kasih. Insya Allah Gus Imin, kita jalan bersama-sama, kita jalan bergandengan tangan, kita tengok ke depan. Dan kita tengok dengan bukan hanya percaya diri,
tapi karena kita yakin bahwa yang sedang kita ikhtiarkan adalah sebuah kebaikan untuk semua. Gus Imin, saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama, dan insya Allah perjalanan mendaki kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Yang kita sayangin, yang kita banggakan, yang kita harapkan, calon presiden kita Anies Baswedan. Di sebelah beliau kita mempunyai juga harapan yang sama sebagai sepasang mempelai. Siapa dia? Muhaimin Iskandar. Saudara hadirin yang saya muliakan, kita nyatakan rasa hormat, terima kasih kita, bersyukurnya kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, untuk situasi yang kita hadapin pada hari ini, dan insya Allah kita akan bisa melaksanakan deklarasi pencalonan calon presiden dan wakil presiden kita di tempat ini. Kita akan insya Allah berhasil, kita insya Allah juga berhasil, ataupun tidak berhasil adalah kehendaknya Maha Kuasa. Tetapi kita memperjuangkan seluruhnya. Hari ini sebuah komitmen memilih calon pemimpin yang dianggap tepat, yang dianggap sesuai dengan akal, pikiran, dan hati nuraninya untuk kepentingan membangun bangsa ini. Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang pertama sekali mendeklarasikan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, tentu secara subjektif maupun objektif saya menginginkan hasil yang paling optimal dari suatu proses pencalonan yang tidak hanya berhenti sekedar pencalonan, tapi juga sebuah akhir pencalonan yang akan terwujud sebagai calon yang terpilih menjadi pemimpin negeri. Maka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, calon presiden harus memiliki pendampingnya, yaitu calon wakil presiden. Sebuah suratan takdir dari suatu episode perjalanan yang dilalui, dari berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui. Dan bukan berarti juga tantangan itu berhenti pada saat ini. Bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang lebih baru lagi ke depan. Itulah yang menempatkan pilihan di hati Partai Nasdem, Bung Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurun waktu perjalanan yang cukup panjang. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini, saudara-saudaraku semuanya, kita telah mempunyai modal utama yang dipersyaratkan oleh konstitusi, yang insya Allah ketika KPU mulai membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insya Allah pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang kita miliki hari ini. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang
politik kebinekaan. Dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri ini. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden, kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Seluruh ikhtiar dan harapan kita, insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatlah kepada kita semuanya yang telah mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden kita. Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies dan seluruh keluarga besar PKB. Saya merasa seluruh proses ini berjalan dengan cepat dan lancar sekali. Karena saya senantiasa berdoa. Setiap kesempatan berdoa saya selalu berdoa. Ya Allah, berikan jalan yang mudah dan penuh keberkahan untuk perjuangan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih mulia. Kalau perjuangan yang saya tempuh bersama PKB ini sesuai dengan harapan dan cita-cita, maka mudahkanlah dan lancarkanlah. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Apa istilahnya? Siasat atau apa itu? Apa? Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Batin saya beda dong. Bang Surya paling senior di Nasdem. Di saya masih ada seniornya senior. Masih banyak seniornya, para kiai, para ulama, para masyayikh. Tapi Bang Surya bilang, kalau kamu nggak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin jamin insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Ya kalau sudah begitu ya salaman Indonesia yang lebih baik. Tapi saya deg-degan. Jangan-jangan senior ini belum saya kontak, saya minta restu dan seterusnya. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita, semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya. Semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Alhamdulillah akhirnya tekad bulat, 3 kali rapat pleno, di Jakarta 2 kali, di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholders, pleno gabungan, bulat tekad dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Jadi salaman saya sama Bang Surya malam itu ternyata lancar dan mendapatkan restu lengkap dari seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah. Kita mendedikasikan perjuangan politik kita untuk bangsa yang jaya, merdeka, adil, makmur, dan sejahtera. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang
dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.